Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, amma ba'd. Teman-teman yang Allah muliakan, bulan Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an. Bahkan di dalam Al-Qur'an sendiri Allah mengaitkan Ramadan itu sendiri yang pertama kali justru dengan Al-Qur'an dulu, baru kemudian dengan puasa. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas daripada petunjuk tersebut, serta Al-Qur'an itu sebagai pembeda. Allah Subhanahu wa taala mengaitkan Ramadan pertama kali justru dengan Al-Qur'an. Baru kemudian pada kalimat berikutnya Allah mengaitkan dengan puasa. Ya. Ini membuktikan bahwa Ramadan sebagaimana disampaikan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Bagaimana interaksi orang-orang soleh di zaman dulu dengan Al-Quran ketika datangnya bulan Ramadan. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau biasa mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan minimal 60 kali khatam. Imam Hasan Al-Basri minimal 30 kali khatam. Imam Malik biasa beliau meliburkan kajian hadis atau kajian fikih di bulan Ramadan, dan beliau fokus untuk memperbanyak membaca ya dan menghatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Begitu luar biasanya keutamaan orang yang memperbanyak membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Bahkan teman-teman yang dimuliakan Allah, dalam salah satu riwayat Nabi SAW menyampaikan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu hasanah, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu kebaikan itu sama dengan 10 kebaikan satu hurufnya. La aqulu alif lam mim harf, aku tidak katakan, kata Nabi, alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf. Tapi alif lam mim itu, kata Nabi Muhammad SAW, itu jumlahnya 3 huruf. Nah, itu kalau kita membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan. Maka bagaimana ketika seseorang membaca Al-Quran di bulan Ramadan, Allah akan lipat gandakan terus-menerus pahalanya. Dan inilah kebiasaan orang-orang soleh di zaman dulu. Ketika kita ingin menjadi umat terbaik sebagaimana umat terdahulu, ya, salah satunya bagaimana kita memperbanyak membaca, mempelajari daripada Al-Quran. Karena Ramadan sendiri itu adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Maka kita pasang target di bulan Ramadan. Ustadz, saya gak bisa menghatamkan sebagaimana Imam Syafi'i 60 kali hatam. Ya memang kita kemampuannya tidak seperti Imam Syafi'i. Atau 30 kali hatam yang setiap hari hatam gak bisa. Minimal, Ustadz, saya target 1 kali khatam. Alhamdulillah. Ustadz, saya target 2 kali khatam. Alhamdulillah. Ya, minimal kalau bisa kita khatam ya bisa 5 kali lah. Ya, itu akan lebih bagus lagi. Ustadz, apakah fokusnya pada khataman Quran? Ya. Tapi juga kita memperhatikan bagaimana membaca Al-Quran ini dengan kaidah-kaidah tajwid yang baik. Ya. Maka Ramadan disebut sebagai syahrul Quran. Karena Al-Quran sendiri itu diturunkan oleh Allah Azza wa Jal di bulan Ramadan. Ya, kita sering membaca surah Al-Qadar.
Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran fi Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar terjadi pada bulan Ramadan. Maka segala sesuatu yang terikat, yang terkait dengan Al-Quran, itu pasti Allah muliakan, pasti Allah tinggikan derajatnya. Kota yang dimana di kota tersebut diturunkan Al-Quran, maka menjadi kota suci. Kota apa? Makkah dan Madinah. Seorang manusia yang Allah turunkan kepadanya Al-Quran, maka menjadi manusia yang paling mulia. Siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian bulan, hari, di mana di situ diturunkan Al-Quran, maka menjadi bulan yang mulia. Bulan apa? Bulan Ramadan. Maka benar kata Nabi SAW, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat satu kaum ini dengan Al-Quran, wa yada'u bihi akharin, dan Allah akan menjatuhkan kaum yang lainnya juga dengan Al-Quran. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita termasuk orang-orang yang berusaha memperbanyak membaca Al-Quran, berusaha memperbanyak mempelajari isi Al-Quran, karena kalau kita menginginkan kemuliaan di sisi Allah, maka salah satu kuncinya adalah perbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.